ya ampun cowok udah 30-an nganggur lama gitu. Tapi kalau misalnya cewek nganggur lama tuh kayak nggak apa-apa. Cewek nganggur lama masih tinggal di rumah orang tuanya itu kayak lebih bisa dimaklumi. Ada sebuah tuntutan yang disepakati oleh publik bahwa laki-laki harus berani, laki-laki harus berhadapan dengan tantangan, dan bahkan ketika dia jatuh, dia harus bangun lagi. Sebaliknya, perempuan kalau jatuh, ayo kita bangunin, jangan tuntut dia berlebihan, karena dia adalah makhluk yang lemah di satu sisi, tetapi juga suci di sisi yang lain. Jadi nilai-nilai norma lebih mengikat pada perempuan karena dia itu dianggap suci, sedangkan laki-laki keterikatannya itu terkait dengan kekuatan yang dia miliki. Jadi cowok gak boleh kelihatan lemah. Good afternoon everybody. Hai, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman FIBUI. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Patra Gumala. Saya Indah J. Saya adalah komika dan ini adalah Podcaster musuh netizen ya, musuh netizen ya. Podcaster paling bermasalah di Indonesia. Ya. Di sini ada hatersnya Indah J, di sini boleh tepuk tangan? Oh my god. Oh banyak ya. Banyak dah. Oh my gosh. Banyak. Oke, jadi sebenarnya kita diajak untuk diskusi di sini berhubungan sama bias gender. Yang tadinya gue pikir akan banyak perempuan di sini. Tapi ternyata banyakkan laki-laki ya di sini ya. Iya. Tapi Ternyata. UI itu, what's the gender ratio di UI? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Lebih banyak mahasiswa yang perempuan atau lebih banyak laki-laki? Nggak Karena tahu kalau di Indonesia ini data dari, kalau nggak salah Badan Pusat Statistik Indonesia ya. Mahasiswa sebenarnya education itu, tertiary education, itu sekarang lebih banyak perempuan. Perempuan. Ya, di Indonesia, Betul. seluruh Indonesia. Lebih banyak perempuan. Ya. Memang. Tapi nggak tahu nih perempuan di FIB kayaknya lebih senang nongkrong di kantin kayaknya ya daripada di auditorium. Ini anak sastranya mana anak sastra? Boleh tepuk tangan? Oh ini bukan dari FIB ya sebenarnya ya? Lo dari mana? Hukum? Umum? Oh kampus juga? SMA? Oh pekerja? Apa buruh? Lo tahu di sini bukan diskusi soal pekerja gaji dan buruh kan? Bukan kan? Beda acara tahu kan? Takutnya salah acara nih. Aman ya? Oke. Ya jadi memang kita di sini nanti juga akan diskusi dengan dua orang teman kita ya yang mungkin kalian tahu lah YouTube content creator sering membahas hal-hal yang kontroversial dan pinggir jurang juga lah kayak indah-indah gini yang karirnya nggak ada yang dipertaruhkan gitu lah. Gue juga bingung. Tapi kalau sedikit soal bias gender sebagai perempuan, apa permasalahan lo? Karena kalau gue sebagai laki-laki dan suami, yang paling sering terjadi soal bias gender tuh kalau pergi ke sekolah anak-anak gue. Jadi menyangkut anak kamu ya? Setiap ada tahun ajaran baru, terus kan nomor gue tuh ada di WhatsApp grup kelas. Ya. Otomatis si gurunya itu WhatsApp gue. Kata pertama yang dibilang tuh gini, selamat siang mam. Jadi seolah-olah orang tua yang tergabung dalam WhatsApp group tuh harus ibu-ibu. Padahal kan gua, karena istri gua lebih sibuk. Kalau gua kan artis kelas C ya, jadi lebih banyak nganggurnya kan. Jadi lebih banyak interaksi ke sekolah. Terus kalau misalnya jemput atau ketemu sama guru, pasti pertanyaan juga ibunya kemana pak gitu. Nah nggak tahu deh, itu kan bentuk menurut gua sampai tahun ini soal si bias gender apalagi dari sisi orang tua ya. Harusnya peran ayah sama ibu tuh equal aja gitu. Siapa yang bisa aja kan. Iya memang dan sering banget orang itu nggak sadar bahwa gender bias dan gender discrimination terhadap yang sebenarnya ini kan gender diskriminasinya itu akarnya itu bias yang menyangkut istrinya kamu kan. Ya, tapi itu betul. juga berdampak kepada laki-laki, juga berdampak kepada suami. Dan aku kasih contoh, ini mungkin gak terlalu jauh dari pengalamannya kamu waktu kamu jemput anak ya. Mau ceritain dulu gak yang kamu jemput anak? Iya boleh, atau yang Gen Z banget nih, ini dari sisi perempuan ya. Soal bias gender ya. Siapa yang harus bayar bill kalau lagi first date? First date. Yes. The very first date. Very first date, siapa yang harus bayar billnya? Laki-laki, perempuan, atau split bill? Hah? Split bill?
Team split Perempuan. Adik, berani sekali Oke. kamu. Ini perdebatan gender yang gak habis soalnya nih. Lebih brengsek dari aku kamu. Apa? Gak modal siapa? Laki-laki. Masalahnya ya, ini soal bias gender. Laki-laki kalau gak modal tuh kita ada istilah mokondo, bener gak? Tapi cewek tuh gak modal gak apa-apa loh. Kenapa ya? Iya bener. Bener gak? Iya bener, aku juga sering kayak ya cowok kalau nggak ketika cowok yang nggak punya duit, yang apalagi kita harus mengingat ya teman-teman, ekonomi itu sekarang lagi susah sekali. Iya betul. Gak ada empatinya, gak ada simpatinya buat cowok. Tapi kalau cewek yang bokeh, biarin. Masih boleh pacaran, Itu masih boleh dia. keluar. Emang nggak adil sebenarnya. Bener. Jadi kalau mau equality itu jangan setengah-setengah gitu. Iya, tapi no, I'm gonna give you the boring answer. Aku akan menjawab itu Ya. dan jawabannya aku itu mohon maaf sedikit boring. Oke, Tapi aku akan menjawab it depends. it depends. Depends-nya itu bagaimana? Kamu udah berkomunikasi dulu nggak sebelumnya bahwa oke, misalnya nih kamu cowok, kamu Ya. oke, like let's say you and I are going on a date. Oke, misalnya Ya. gua ngajak lo date. Iya. Jadi dari sebelum date, Oke, komunikasi dulu. I'll gonna ask you kayak, Ya. oke, who's gonna pay the bill? Bukan, lebih kayak oke, kalau kamu tahu kamu itu dalam situasi you're in a financial position yang agak ketat. Kamu nggak punya banyak duit untuk spend. Yes. Ya, tapi kamu masih mau ngedate sama aku kan? Ya, Ya wes, kamu komunikasi dulu sebelumnya kayak, hey, I just wanna let you know, money's a little bit tight for me right now. But I still would, I would love to go on a date with you. And if that's okay with you, maybe we could just go 50-50. Komunikasi aja dulu. komunikasi kayak gitu di first date, masa nggak ilfil? First date pasti kalian chatting, sebelum date tuh kalian chatting duluan kali. Chat, you're gonna chat. Oke, kalau itu terjadi sama pengalaman perempuan, ada laki-laki mau ngajak pergi nih, boleh nanya nggak perempuan yang siapa ya? Mbak, ya betul. Tadi yang, iya lo yang jilbab putih. Ada cowok mau ngajak ngedate, terus dia curhat masalah ekonominya. Gue lagi susah nih, tapi gue mau ngedate sama lo. Nanti kita bayar bilnya split ya. Kira-kira tetap jalan atau enggak? Oh, jalanin aja dulu. Status temenan. Masa ngedate pengennya temenan? Ya. Gue gak tahu nih, ini kita ada gap generasi atau gimana nih? Kayaknya dari zaman purba. Ya, oke, if it doesn't work out, Yes. you can still be friends. Oke. Gimana? Boleh? Ya, jadi ketika kita ingin ketemuan kan emang di situ kan gua lu gitu ya. Ya. Karena emang ngedate doang gitu. Karena belum ada hubungan. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Gua punya duit, lu punya duit, split bill aja gitu. Karena emang nggak ada kewajiban untuk lu bayarin gua dan gua bayarin lu gitu. Tapi gak ilfil tuh kalau misalnya dari awal kayak duit gue gak banyak nih. Enggak dong, karena emang kita nggak ada status pacaran. Kecuali ketika dia udah berani ngajakin pacaran, tapi dia nggak ngeluarin duit baru. Setuju? Oke, senang Mbak. Setuju? Oke, siap. Oke, jadi kurang lebih hal-hal yang kayak gitu lah ya. Nanti coba akan kita diskusi di sini ya. Iya, Jadi iya. soal bias gender ini kan dalam ruang dialektika di mana kita akan berdialog, ngobrol aja secara casual dengan logika dan nalar yang sehat. Saling bertukar ide, data, informasi, adu gagasan juga. Nanti kalau ada yang nggak setuju silahkan boleh didebat di sini. Tapi kalau mau debat sama Guru Gembul ya silakan aja sih kalau berani ya. Approach Di with program caution. Ruang Dialektika ini nanti kayaknya kita juga udah ngejar waktu, langsung kita panggil aja kali ya. Yowes, yuk naik. Untuk dua orang teman kita untuk diskusi di hari ini. Please welcome ada Kumaila dan juga Guru Gembul. Guru G. Sekali-sekali jangan aku yang di cancel. Silakan. Duduk. Aku diusir. Settler colonialism. Oke. Guru Gembul kiri banget ya kayaknya ya, pengen di kiri ya. dua makna tuh. Oke. Gimana dari sedikit diskusi kita tadi soal bias gender? Mungkin dari Kumaila dulu deh sebagai perempuan. Karena perdebatan gender equality atau bias gender atau apapun itu yang sekarang sedang rame, diskusinya masih berhenti first date siapa yang bayar. Kita belum ngomongin soal bapak rumah tangga, belum sampai jauh tuh.
Itu masih jauh tuh. Split bill siapa yang bayar aja masih berantem nih. Apalagi kalau di X ya. Gimana sebagai perempuan? Ya wajar ya, karena ya itu kan masalah personal. Oke. Yang semua kita yang ada punya urusan romansa pasti akan kena nih masalah gini. Ketemu cowok bokeh misalnya. Dan gender bias itu yang perlu pertama kita pahami, gender bias itu kan kenyataan memang cara kita mempersepsikan suatu keadaan pada laki-laki dan pada perempuan tuh beda. Kayak tadi Indah juga sempat bawa misalnya kalau ada cowok udah lama nganggur nih, kita kayak ya ampun cowok udah 30-an nganggur lama gitu. Tapi kalau misalnya cewek nganggur lama tuh kayak nggak apa-apa. Cewek nganggur lama masih tinggal di rumah orang tuanya itu kayak lebih bisa dimaklumi. Itu kan salah satu bias gender ya. Oh ya ada yang lucu. Beberapa minggu lalu aku jajan kopi sama teman baikku. Terus di depan kedainya tuh ada becek-becek gitu. Terus ada supir ojol, dia bilang komplain ke pemilik kedainya kayak ini tolong dibersihin dong, takutnya ada cewek kepleset kan kasihan. Dia spesifik kalau ada cewek kepleset kasihan gitu. Itu emang sebenarnya itu bentuk merendahkan perempuan atau gimana? Sebelum kita memberi nilai moral pada bias gender ini, kita harus melihat faktanya dulu. Otak kita secara biologis ini kan konsekuensi genetik ya. Nah, sebenarnya mungkin aku harus simplifikasi supaya nggak kepanjangan. Kita punya peran biologis, perempuan punya peran biologis melahirkan, menyusui dan konsekuensi lainnya. Laki-laki enggak. Yang mana jadinya itu bikin dinamika couple itu perempuan ambil peran domestik yang tradisional gitu, perempuan ambil peran domestik dan laki-laki jadi penjaga gitu. Dan itu nilai yang kita pegang lama. Nah, setelah kita ada di dunia modern sekarang di mana perempuan bisa juga berperan, baru deh ini jadi permasalahan juga gitu. Baru ada perempuan yang justru kalau misalnya dia ditraktir full di first date, dia merasa terhina. Lo split bill dong, kita kan belum apa-apa gitu, aku juga berdaya gitu. Tapi ada juga perempuan yang memegang nilai, ya ini kan first date, kamu harusnya bayarin gitu. Jadi bedanya gini, ketika realitas itu fakta. Kita punya persepsi yang otomatis ketika kita menilai laki-laki atau perempuan itu fakta dan nilai moralnya muncul belakangan. Bisa warisan, maksudnya bisa karena masalah kultural gitu, orang-orang sekitar kita begitu, atau bisa juga hasil nalar. Setelah aku pikir-pikir, harusnya perempuan dan laki-laki ini punya kesempatan yang sama dong misalnya. Harusnya nggak ada alasan dong buat perempuan nggak boleh bekerja misalnya. Itu produksi nalar gitu. Jadi gerakan-gerakan, kalau aku boleh simplifikasi, gerakan-gerakan patriarkis itu semacam gerakan nilai-nilai yang lahir dari konsekuensi dinamika gender. Dan moral-moral feminisme itu muncul dari nalar ketika kita sadar bahwa perempuan dan laki-laki itu sebenarnya bisa kok mendapat akses yang setara gitu. Pak Guru mungkin ada yang mau dilengkapi atau ada yang mau dikeluarkan? Soal bias gender. Yes. Saya merasakan betul bias gender itu sebagai seorang suami. Jadi suami itu seperti tuyul. Malam-malam disusui, siang-siangnya disuruh cari duit. Ya. Bahkan ketika saya ada job nih di UI, saya trauma dari UI tuh. Ya. Saya trauma UI, saya trauma debat, saya trauma filsafat. Wah, saya takut ditanya referensi. Tapi tetap saya harus datang. Ya karena apa? Ada sebuah tuntutan yang disepakati oleh publik bahwa
laki-laki harus berani, laki-laki harus berhadapan dengan tantangan, dan bahkan ketika dia jatuh, dia harus bangun lagi. Sebaliknya, perempuan kalau jatuh, ayo kita bangunin, jangan tuntut dia berlebihan, karena dia adalah makhluk yang lemah di satu sisi, tetapi juga suci di sisi yang lain. Jadi nilai-nilai norma lebih mengikat pada perempuan karena dia itu dianggap suci, sedangkan laki-laki keterikatannya itu terkait dengan kekuatan yang dia miliki. Jadi cowok gak boleh kelihatan lemah. Jadi salah satu hal yang membuat cewek boleh gandengan tangan dengan cewek yang lain di jalan, boleh pelukan, sedangkan cowok tidak boleh, adalah karena gandengan tangan itu sebenarnya adalah simbol bagi kelemahan. Jadi kalau aneh sih, janggal sih emang sih. Mendingan gak usah sih emang. Dan ini juga umum, misalkan kalau cewek jalan bertiga, satu diantaranya tali sepatunya copot, maka dua cewek yang lain akan menunggu di situ. Tapi kalau cowok jalan bertiga, satu tali sepatunya lepas, dia akan membungkuk, memperbaikinya tanpa ada dua temannya yang menungguin di situ. Karena apa? Lu cowok. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini adalah konstruksi sosial? Kalau sekedar konstruksi sosial, ini agak mustahil. Karena apa? Karena ini terjadi di seluruh dunia tanpa ada orang-orang yang berkomunikasi satu sama lain untuk kompakan terkait dengan aturan dan norma ini. Jadi misalkan gini, ada budaya-budaya yang berbeda satu bangsa dengan bangsa yang lain. Misalkan di satu budaya itu ada kalau nyembelih sapi harus dari bawah. Ada yang harus dari atas ditebasnya. Nah, ini yang membuat pertikaian antara orang Muslim dengan orang Hindu di Bali. Karena beda budaya. Yang satu nyembelih harus di bawah, yang lain yang nyembelih harus di atas. Misalkan. Jadi perbedaan. Atau misalkan masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang memuja dewi-dewi perempuan. Seperti Sri Pohaci gitu. Atau misalkan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Tapi kalau misalkan di Eropa justru dewa-dewinya laki-laki. Itu perbedaan. Tapi di seluruh dunia ada satu kekompakan. Yaitu kekompakan yang tadi itu, bahwa laki-laki harus lebih dominan daripada perempuan, dan bahwa laki-laki harus ditakar dengan kekuatannya, sedangkan perempuan harus ditakar dengan kesuciannya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa di seluruh dunia kompak walaupun satu sama lain tidak bertemu? Kenapa di Cina perempuan dianggap second gender, di Yunani kuno juga terjadi seperti itu? Kenapa di Mesopotamia seperti itu, di Nusantara kuno juga selalu seperti itu? Nah, ini kaitannya dengan, jadi kalau misalkan di seluruh dunia ada budaya yang sama, kompak, maka para ilmuwan menduga bahwa kekompakan itu terjadi karena unsur-unsur biologis. Jadi bukan konstruksi sosial, tapi dorongan biologis. Nah, dorongan biologis ini munculnya dari mana? Mulai munculnya itu dari spesies manusia itu adalah spesies yang membawa kesulitan yang sangat berat. Dalam hal apa? Mereka punya otak yang terlalu besar. Jadi mereka itu punya tambahan satu lapisan otak di kepalanya itu, yaitu neokorteks. Itu adalah otak bahasa, otak manusia. Jadi di hewan yang lain itu sedikit atau tidak memiliki sama sekali. Manusia punya. Karena itu dampaknya apa? Dampaknya kepala manusia menjadi besar. Kepala manusia menjadi besar itu dampaknya apa? Untuk tumbuh dari kecil ke besar itu harus dibagi dua. Dari dalam kandungan dan dari luar kandungan. Karena kalau misalkan dari luar kandungan, dari kecil ke besar itu kan prosesnya lama. Jadi harus dibagi dua. Dari dalam kandungan dia harus dari kecil ke besar. Terus dari pas luar melahirkan dia harus besar pula. Nah, ini dampak buruknya apa? Wanita yang menjadi pihak yang menanggung beratnya reproduksi itu harus menambah beban. Bayangkan melahirkan, saya mohon maaf ya, dari lubang yang sekecil itu harus melahirkan manusia dengan kepala sebesar itu. Dampaknya apa? Resiko kematiannya terlalu besar, terlalu tinggi. Karena itulah maka perempuan dihujani oleh beban yang luar biasa dalam hal reproduksi. Plus bahkan setelah si anaknya lahir ternyata dia nggak bisa apa-apa. Gak bisa jalan kayak kuda, gak bisa lari kayak kijang. Dia sepenuhnya tergantung pada siapa? Pada yang melahirkannya. Jadi akhirnya apa? Ada keterikatan emosional dan fisik perempuan terhadap anak.
Jadi ketika perempuan itu mendapatkan seluruh konsekuensi dari proses perkawinan, laki-laki sama sekali tidak memiliki itu. Kan gitu kan? Nah bayangin si perempuan itu harus nanggung beban bukan hanya pas melahirkannya, bukan 9 bulan sebelumnya, tapi bahkan bertahun-tahun setelah itu. Makanya perempuan akhirnya di zaman purba tidak memungkinkannya untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri. Demi dia bisa mempertahankan spesies, dia tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Ini kemudian bertolak belakang dengan kepentingan laki-laki, di mana dia bisa mempertahankan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mempertahankan spesiesnya. Maka muncullah di situ perkawinan. Perkawinan itu adalah dorongan alamiah antara pria yang ingin mempertahankan spesiesnya dengan wanita yang ingin mempertahankan dirinya. Makanya di seluruh dunia perkawinan itu selalu ada apapun suku bangsanya. Karena apa? Karena perkawinan itu adalah dorongan biologis, bukan konstruksi sosial. Kalau nanti bentuk upacaranya bagaimana itu konstruksi sosial. Tapi apakah mereka menikah itu adalah dorongan biologis agar masing-masing bisa mempertahankan nalurinya. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan karena si perempuan itu harus tergantung, karena si anaknya harus tergantung pada si perempuan dan perempuan tidak bisa melakukan apapun, maka dalam prinsip parental investment itu sampai disebutkan si laki-laki pengen juga punya saham untuk bisa membesarkan anaknya, tapi dia tidak punya beban reproduksi, maka dia didorong untuk bekerja. Jadi dorongan laki-laki untuk bekerja itu adalah dorongan naluriah. Sama seperti dorongan perempuan untuk membelanjakannya. Jadi karakteristik perempuan doyan belanja dan laki-laki doyan bekerja sebenarnya adalah dorongan biologis. Dalam konteks ini, dalam konteks investment parental. Ketika si ibu sudah memberikan investasi sepenuhnya secara alamiah kepada anaknya, tapi si laki-laki tidak memiliki kebutuhan biologis untuk itu. Maka si laki-laki akhirnya menggantikannya dalam bentuk konstruksi sosial dan konstruksi sosial agar dia bisa menikahi dan bertanggung jawab, menafkahi dan melindungi perempuan. Oke, jadi memang ya akhirnya naluri dan naluriahnya seperti itu. Iya. Sudah di ini. Ada yang mau ditanya? Tadi bilangnya apa? Yang cowok kalau misalnya ada 3 cowok jalan bersama-sama terus tali sepatunya yang satu nih yang di tengah tali sepatunya tuh copot, terus yang 2 laki-laki itu nggak akan nungguin. Nggak akan nunggu biasanya ya. Jalan. Bener gak sih? Oh. Bener gak kalau Jalan. misalkan cowok jalan beberapa gitu, Oh. salah satunya lepas, ditinggal aja kan sama duanya ngeloyor aja gitu. Oke, tapi kayaknya itu lebih ke budaya kalau begitu, itu konstruksi sosial. Kalau itu terjadi di sini, soalnya aku dulu tinggal di Amrik, orang nggak kayak gitu. Itu namanya kurang ajar, nggak sopan. Oh, cowok tetap jalan kalau di Amrik. Maksudnya? Kalau ada temannya tali sepatu copot ditungguin. Jadi tali sepatunya kamu copot, kamu ada 2 temen cowok kamu yang lain, kamu itu talinya copot, kamu stop, ikat sepatu. Ya, of course mereka pasti tungguin lah. Oh gitu. Kan kalian jalannya sama-sama, masa ditinggalin? Lagi jalan bertiga gitu? Iya, jalan bertiga gitu. Pasti akan saling menunggu terlepas dari kamu itu laki-laki atau perempuan. Oke. Iya, jadi kayaknya itu nggak universal, Pak. Oke. Iya. Tapi ya agak umum juga sih. Tapi kalau itu terjadi kayaknya kurang detail. Kayaknya kalau dari versi kacamata gue ya, kayaknya agak nggak detail aja, nggak notice kalau ya udahlah ntar abis ngikat juga kayaknya bisa nyusul jalannya, kurang lebih kayak gitu ya. Gimana? Iya, tapi itu memang produk budaya. Iya, Cuman maksudnya dalam produk budaya itu cowok itu diikat dengan kekuatan. Jadi maksudnya dia akan merasa terhina kalau dilabeli dengan indikator-indikator kelemahan. Jadi misalkan gimana cara menghina cowok? Banci lu. Iya. Kayak cewek. Iya. Kan itu kan gitu, itu bikin dia sakit kan. Sedangkan cewek itu kalau bikin dia sakit hati itu kok gendutan? Gitu kan? Ya jadi ya sekali lagi itu mah produk kebudayaan, cuman maksudnya produk kebudayaan masyarakat kita pada umumnya mengikat laki-laki itu dengan konstruksi bahwa dia tuh harus kuat dan perempuan itu bahwa dia tuh harus suci gitu, harus cantik, harus dikejar-kejar gitu. Oke. Tapi apakah argumennya itu konstruksi sosial ini, is this something that we adopted
Dan mengingat Indonesia, kalau kita bicarakan Indonesia saja, Indonesia kan sudah pernah dijajah beberapa kali invasi juga. 92% of the world has been invaded and colonized by the United Kingdom, Britain. Jadi pertanyaannya adalah apakah konstruksi itu sesuatu yang kita adopsi dari penjajahnya kita, dari like the people that invaded us, atau ya kebalikannya itu berarti nature dong. Any siapa aja? Oke. Siapa dulu? Gimana? Mungkin Mbak Kumela dulu kali. Sebenarnya pasti dua-duanya. Dalam segala aspek di hidup kita pasti ada nature dan nurture, dan itu hal yang nggak bisa didistingsi secara presisi dan jelas oleh para ilmuwan gitu. Jadi kalau misalnya indah menjadi indah hari ini, seberapa porsi biologisnya berapa gitu, porsi natural berapa, porsi lingkungan berapa, itu nggak akan bisa dilihat secara presisi. Nah begitu juga dalam konteks bias gender dalam budaya ini. Nah termasuk misalnya pertemanan laki-laki itu, kan kalau laki-laki di Timur Tengah pertemanannya itu lebih romantis. Mereka pegangan tangan, cipika-cipiki, pelukan. Eropa juga cowok cium cowok. Ya. Hah? Gimana? Ya. Cium pipi. Kan? Ya, yes. Iya sih, Yes. bapak-bapak politik juga kadang-kadang cipika-cipiki juga sih. Oh oke. Tapi Iya, kita enggak tadi. Gimana ya Pak Guru ya? Tapi itu politik kan, maksudnya kayak orang-orang yang jabatan tinggi maksudnya, Ya, atau dalam ya. acara lebih formal. Nah sedangkan kalau di Eropa cipika-cipiki cowok ke cowok itu masa hari-hari. Oh iya? Hal-hal yang detail kayak gitu biasanya emang pasti custom ya. Emang kita kan manusia ini kan sebenarnya hewan yang meskipun kita tuh punya rasio gitu, kita bisa menalar, tapi sebenarnya kebanyakan dari perilaku kita tuh ya ikut-ikutan gitu. Kita tahu begitu budayanya ya kita ikut gitu. Karena kalau aku boleh tambah sebenarnya di dalam banyak kultur-kultur indigenous, the notion bahwa wanita itu bisa independen, bisa mencari, kalau zaman dulu itu bukan cari nafkah ya, lebih cari misalnya makanan kayak gitu, hunting ya kan, hunting, dan harus notionnya di mana wanita itu harus kuat, bisa mencari makanannya sendiri, bisa menafkahkan anak-anaknya sendiri. Itu bukan konsep yang kayak bukan konsep yang heran sekali. Itu sebenarnya antara banyak culture indigenous itu ada seperti itu. Nah tapi kan sekarang yang lebih kayak framework modernnya itu kan lebih kayak wanita itu di rumah saja, sedangkan cowok yang mencari nafkah. Nah itu aku selalu heran, kayak kita itu dapatnya itu dari mana. Padahal the indigenous cultures before us itu biasa aja wanita yang hunting, yang bahkan masuk ke perang juga, they fight in wars misalnya. Iya, ternyata kayak gitu ada gitu. Nggak semua perempuan itu dapat peran domestik gitu, jagain anak atau jagain resource. Yeah. Ada juga yang perang, yang gathering gitu, dan bahkan memang ada yang sengaja membuat dirinya nggak fertil gitu demi keutuhan suku gitu ya. Cuman memang kita harus lihat ada pola umum, ada pola khusus gitu. Nah pola umumnya memang traditional gender roles tuh begitu gitu. Cuman masalahnya traditional gender roles ini ketika kita mau tempel ke masyarakat modern, itulah yang jadi masalah. Karena pasti ada resistensi dari perempuan-perempuan yang sudah sama terdidiknya, sama punya potensinya, sama laki-laki. Jadi resistensinya muncul gitu. Kenapa aku nggak dapat kesempatan yang sama padahal aku sama berpotensinya gitu. Oke, soalnya isu soal kesempatan yang sama itu kalau di Korea Selatan tuh sekarang lagi jadi isu banget kan. Karena justru banyak datang protes dari laki-laki. Kenapa cuman kita yang harus ikut wamil kan. Makanya itu lumayan lagi isu yang kenceng. Di sini ada penggemar drakor. Ada cewek-cewek, ada yang suka nonton Korea. Itu adalah negara paling patriarki yang pernah ada. Jadi cowok-cowok Korea tuh tidak semanis itu ternyata kalau dari berita-berita yang ada ya sekarang ini gitu. Nah ini soal si bias gender juga memang sengaja gue hari ini pakai
warna pink. Karena ini bentuk bias gender paling standar. Orang tuh kalau ada cowok pakai pink tuh kayak, kok lu pakai pink sih gitu. Padahal kan warna kan tidak bergender seharusnya kan, kayak gitu kan. Ini karena didikan dari kecil nonton Power Ranger yang pink itu perempuan kan, jadinya ada gitu. Nah kalau sebagai, mungkin dari Indah sama Kumaila sebagai as a content creator juga ya, dari sisi bias gender, apa yang pernah kalian hadapi dan kalian alami sebagai content creator di Indonesia? Kalau di entertainment paling sering tuh gini nih, kalau di entertainment ya, atau di dunia jurnalistik lah. Pejabat seorang pejabat cantik pasti ada itu gitu. Iya kan? Polisi cantik. Iya, polisi cantik. Lu pernah baca gak sih headline-nya pasti seorang polisi cantik. Gak pernah ada kita baca seorang polisi tampan, gak ada tuh. Kalau laki-laki polisi aja. Tapi jarang. Kalaupun itu lebih ke berita. Bahkan ada berita hari ini polwan cantik tuh ada. Polwan Karena cantik. memang banyak ininya. Iya, yang gitu-gitu. Nah, kalau dari sisi sebagai content creator apa yang pernah kalian hadapin juga? Oke, jadi faktanya memang ada penelitian yang sudah beberapa kali direplikasi ya. Faktanya baik laki-laki maupun perempuan lebih melihat perempuan, tapi lebih mendengar laki-laki. Yeah. Oh gitu? Betul. Jadi terutama suara laki-laki yang berat. Nah udah gitu cara manusia melihat perempuan itu lebih detail. Dia akan lihat bagian-bagian tubuhnya. Sedangkan kalau laki-laki dan perempuan melihat laki-laki itu bisa lebih holistik. Bisa kayak oh guru gembul ini gembul, berkacamata, brewokan, berpeci gitu. Nah, sedangkan misalnya mendeskripsikan aku bisa lebih detail lagi. Sampai alis gitu-gitu. Sampai alis Sampai benar. alis. Seringnya sih gigi ya, karena gigi aku kan somplak ya. Sering saya bilang pelan-pelan bang ngomongnya itu giginya mau lompat. Nah, dan aku ngerasain sebagai konten kreator ya, kadang-kadang, bukan kadang sih, sebenarnya cukup sering fokusnya itu bakal ke fisik aku. Kalau komentarnya generik kayak cantik gitu, iya aku senang gitu. Tapi porsinya aku harap rasionya tidak terlalu banyak melebihi substansinya gitu. Karena kan aku bukan lagi pageant gitu, aku kan fafifu. Nah terus soal baju juga aku mikirin karena ternyata cara aku melihat perempuan lain itu beda sama cara laki-laki melihat perempuan. Pakaian yang aku kira aman ternyata vulgar gitu. Yang aku kira ini cantik dan lucu ternyata seronok gitu. Nah jadinya aku butuh input dari persepsi laki-laki gitu. Kadang aku nanya abang aku atau nanya siapa ini tuh terlalu terbuka gak sih? Karena sebagai content creator gitu kan realistically speaking aku kan emang mencari perhatian dan pendengar kan. Nah aku jadi harus cari cara strategisnya nih, gimana supaya aku cukup menarik untuk dilihat dan penonton tetap mau engage sama apa yang aku sampaikan. Nah masalah aku ini cempreng. Atau kalau orang mau, kadang ada yang bilang suara aku cerah atau hangat tapi sebenarnya cempreng. Nah jenis suara kayak aku itu berdasarkan penelitian itu cenderung gak didengar sama orang secara umum, tapi didengar sama anak-anak. Makanya mungkin guru TK atau acara TV itu suaranya cerah-cerah gitu. Nah makanya aku belajar untuk mengontrol nada suaraku supaya lebih berat. Nah jadi selama aku menyampaikan konten, aku berusaha ngomong kayak gini. Terutama dikasih suara low-nya ya. Iya, dan ternyata works. Dulu awal-awal konten orang-orang komentarnya bocah nih ngomong apa, aku disangka bocah mungkin karena suara aku, nih bocah belajar dulu, nih mandi dulu deh gitu, tapi pokoknya mereka ngasih aku atribut yang seolah aku anak kecil, kayak anak kecil gak perlu didengerin. Tapi setelah aku berat-beratin suara supaya berwibawa, komentarnya jadi mulai geser. Makasih ya Mbak ilmunya. Oke. Jadi aku mencari strategi dari bias gender ini gimana aku bisa
tetap menarik untuk dilihat, tapi tidak terlalu menarik untuk menarik komentar-komentar yang nggak enak. Gitu. Tapi orang juga tetap mau dengar aku gitu. Oke, Indah mau ditambahin nggak? Iya, kalau aku sih, halo. Oke. Kalau aku sih, ya sama itu kayaknya pengalaman universal antara hampir semua atau bahkan semua perempuan ya, apalagi di sosial media. Satu yang sangat beraplikasi kepada aku dan juga kamu, you too actually, karena kita berdua itu konten kreator wanita yang konten kita itu sifatnya berpolitik, political dan opinion based. Dan sebenarnya ini ada datanya, ini data penelitian dari The Institute of Strategic Dialogue, di mana mereka menemukan gimana cara ngomongnya? Maaf, aku bahasa Indonesianya masih I'm still trying to work on it. Ngerti di sini bilingual juga nggak apa-apa dah. Nggak, aku lagi berusaha. Mereka menemukan bahwa kalau misalnya nih kita keluarin konten yang berbahas politik, kita mengungkapkan opini politiknya kita akan pasti dijadikan secara disproporsional dibandingkan cowok, kita itu akan menjadi sasaran hate comments dan kebencian jauh lebih banyak kali daripada laki-laki. Padahal misalnya nih kita itu misalnya, dan ini sebenarnya sering terjadi kepada aku, kalian tahu pasti Panji Pragiwaksono ya, yang juga dia itu temannya aku, dan dia itu kan juga sebenarnya sifat kontennya aku sama sifat kontennya dia itu tidak terlalu beda jauh, dan sebenarnya secara politik dan gagasan politik, opini politik, aku dan Panji sebenarnya tidak beda jauh. Aku sering sekali mengungkapkan opini-opini yang kebetulan sama saja dengan si Panji di internet, di sosial media. Tapi kalian pasti tahu bedanya apa? Panji gak pernah trending nomor 1 di Twitter dihujat mati-matian 1x kan. Padahal kita opininya sama, isi pesannya itu sama. Tapi bedanya karena, ya sorry aku yang ngomong jadi bermasalah. Itu kayak aku sama guru gembul ya gak sih? Iya. Aku pas lagi konten, banyak yang bilang, aku suka konten Mela soalnya kayak konten guru gembul. Pas aku lihat konten guru gembul, oh iya ya ternyata mirip yang bahas-bahas tentang agama ya. Komentarnya positif-positif. Dan di aku bahkan banyak yang eksplisit ngungkit aku cewek gitu. Ah ini mah bukan bahasan cewek gitu. Kok cewek bahas kayak ginian gitu. Ini kan bahasan abang-abangan jam 3 malam gitu. Yang gitu-gitu. Iya itu juga. Iya sih, benar bang. Mungkin Jadi untuk hal kayak kita itu bisa substansinya itu sama dengan apa yang misalnya aku bisa mengatakan hal yang persis sama dengan guru gembul, dengan Panji, dengan siapa. Tapi orang itu melihat siapa yang ketimbang mereka mendengar pesannya yang sebenarnya mereka seharusnya melakukan, mereka melihat siapa yang mengeluarkan pesannya itu, dan mereka itu menjudge, mereka itu menghakimi berdasarkan itu saja. Oke. Sip, ini kita mau langsung ke sesi Q&A kali ya? Boleh ya? Jadi siapa tahu dari teman-teman yang sini ada yang mau nanya ke Indah atau ke gue juga silakan, ke Kumaila atau ke Guru Gembul. Ya. Kita Pasti punya cowok waktu. yang angkat tangan. Iya sepertinya sih ya. Sepertinya ya. Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya. Oke, 1 di sebelah situ, 2. Itu kan beneran cowok semua. Oke, boleh silakan. Ada cewek sana. Mana ada cewek nggak? Oh di sebelah situ. Oke, maaf ya nggak kelihatan soal tadi. 1 cewek deh. Tadi Mbak yang ini udah nih, yang boleh yang di ujung ya, sama yang kerudung coklat ya. Oke, boleh. Silakan. Mau cewek dulu? Kalau ladies first tuh menyinggung nggak? Ladies first gitu? Enggak ya? Sebenarnya bias gender yang bikin perempuan jadi privilege itu aku nikmati. Aku nikmatin aja. Ada pepatahnya. Sebenarnya memang si pergerakan atau ya apalah ya dengan ini tuh kadang-kadang justru yang membingungkan buat laki-laki tuh banyak juga sebenarnya. Iya. Kayak salah satu konten gue, nanti ya sambil dipegang mic ya. Salah satu konten yang cukup besar menyerang gue juga kan materi stand up gue soal equality gender juga kan. Gue ngebahas soal ladies parking sebenarnya gitu. Dan itu cukup menyerang abis-abisan juga tuh. Ya sebenarnya itu kan bentuk kebingungan laki-laki aja. Karena perdebatan ladies parking tuh perdebatannya bukan di laki sama perempuan, tapi perempuan sama perempuan kan. Soal ketidaksetujuan adanya ladies parking itu kan justru perdebatannya ada di perempuan sama perempuan. Ladies parking, parkiran khusus perempuan, ladies parking.
perdebatan itu justru antara perempuan dan perempuan. Ada beberapa perempuan yang menganggap itu bentuk degradasi mereka sebagai gender gitu. Tapi ada yang bilang itu bentuk perlindungan terhadap gender gitu. Oke, silakan pertanyaannya. Silakan Mbak. Ya duluan. Tes, oke. Selamat sore semuanya. Saya Afah dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan psikologi. Mungkin saya ingin bertanya yang pertanyaannya sebenarnya agak boring juga. Pertanyaan yang mungkin hingga saat ini tuh masih jadi kebingungan gitu buat perempuan melawan kan tadi kita juga udah membahas mengenai patriarki, feminisme, mungkin kembali lagi meninjau ke sana. Sebenarnya adanya feminisme itu kan untuk mendobrak stereotip mengenai laki-laki ini memiliki hak yang paling tinggi dibandingkan perempuan. Itu ada pada zaman dulu kan, dimana Indonesia sendiri memang menganut patriarki hingga saat ini. Banyak juga kan yang saat ini juga perempuan masih dibatasi dalam dunia pendidikan. Nah sebetulnya kan itu balik lagi untuk mendobrak stereotip mengenai hak laki-laki lebih tinggi. Jadi beban laki-laki itu tidak terlalu tinggi dengan adanya feminisme ini, karena yang diperjuangkan dari feminisme ini kan hak-hak perempuannya kan. Jadi perempuan itu tidak hanya bekerja bagian domestik yang dimana perempuan hanya bekerja di rumah dan sebagainya. Lalu misalnya kayak tentang pelecehan seksual kan nanti akan ada ucapan-ucapan bahwa itu perempuan nggak menjaga pakaian dan lain sebagainya gitu. Dibalikin lagi ke perempuan itu mungkin karena laki-laki mengucapkan seperti itu karena laki-laki merasa perempuan bisa disalahkan. Nah bahkan hingga sektor politik pun perempuan hanya bisa berperan 30% kan di dunia politik. Nah mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana sih kita menanggapi dan defense bahwa perempuan itu berhak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang diperjuangkan adalah bukan tentang bukan tentang perempuan itu harus bisa seperti laki-laki, tapi tentang kesetaraan gendernya itu gitu. Karena kan hingga saat ini pun misalnya berdebat mengenai hak laki-laki dan perempuan, banyak sekali mungkin dari saya sendiri juga belum bisa memperdebatkan, tapi apa yang harus bisa kita tanggapi ketika kita melawan bahwa hak kita itu sama gitu. Oke, boleh mungkin langsung dijawab aja kali ya sebelum lupa ya. Iya. Terima kasih. Sumaila mungkin mau di ini, kayaknya harus perempuan yang jawab. Tadi agak banyak ya. Kesetaraan, ini kan generik banget, tapi tadi kamu ambil soal pendidikan dan what else? Kekerasan seksual. Iya. Sebenarnya kan untuk kalau kita mau kesetaraan gender kan jalurnya, aku bilang jalurnya dua kali ya, jalur pemikiran sama jalur kebijakan gitu. Kalau pemikiran kan lewat filsafat etika, misalnya ini kan acara filsafat nih, lewat filsafat etika kita mulai mengkonstruksi ide-ide bahwa perempuan itu idealnya punya hak yang sama. Nah, cuman pada praktiknya maka tetap akan butuh kebijakan. Dan kebijakan itu pun mungkin dilemanya akan ada dua ya. Misalnya kan kalau di DPR nih ada kuota legislatif ya atau ya ada kuota perempuan 30%. Nah itu kan karena tujuannya adalah perwakilan perempuan dan pemberian akses kepada perempuan gitu. Prioritasnya itu bukan kompetensi. Begitu juga di karir-karir yang orang-orang bilang tidak ramah perempuan itu juga agak susah dipukul rata karena tergantung apa nih gitu. Jadi mungkin kalau emang mau ada perempuannya ya memang harus ada aturan perusahaan itu harus ada rasio perempuannya berapa gitu. Nah cuman gini nih, karena kita hidup di sistem yang sangat kapitalistik gitu ya. Pasti para pengusaha itu kan prioritas utamanya adalah profit. Nge-hire perempuan itu lebih mahal daripada hire laki-laki. Apalagi kalau perempuan itu
hamil dan beranak. Dia bakal ambil cuti melahirkan 3 bulan dan sekarang juga ada aturan cuti haid gitu. Jadi bisa jadi perusahaan jadi enggan untuk hire perempuan. Kalau misalnya ada 2 talent yang sama talentednya, mendingan pilih laki-laki lebih hemat gitu. Nah karena kalau kita ngomongin pay gap juga, kalau nggak salah terakhir aku cek itu pay gap di Indonesia, gender pay gap maksudnya, gender pay gap di Indonesia itu masih 20-an% dan salah satu sebabnya ya itu ya karena pernikahan. Karena kalau kita lihat secara global, perempuan yang nggak menikah dan nggak beranak sebenarnya secara opportunity itu udah hampir setara dengan laki-laki. Tapi ya itu jangan kawin, jangan beranak. Bakal sama kompetitifnya. Karena melahirkan, beranak, menyusui dan ngurus anak itu kan bukan cuma tenaga ya, cuman itu waktu yang panjang di mana perempuan itu akan jadiin anaknya prioritas of course. Karir sekian. Nah, setelah perempuan mengalami fase hidup itu, dia ada penelitiannya yang di Fox I think, cuman di Amerika. Jadi perempuan yang habis berhenti kerja untuk ngurusin keluarga, ketika dia balik lagi berkarir, dia nggak bakal bisa nyusul sebayanya yang cowok. Itu nggak bakal bisa. Jadi kalau misalnya yang mau kita kejar, misalnya kita punya ideal laki-laki dan perempuan setara, dan kita pengen mewujudkannya dari sebenarnya kita nggak bisa melakukan hal yang banyak dengan dampak yang besar. Itu letaknya ada di ada di yang punya wewenang, yang bisa membuat kebijakan. Tapi kalau misalnya di level personal, tentunya aku rasa kita sebaiknya punya otoritas mental untuk mengkonstruksi sendiri dan melihat perempuan itu sebagai perempuan, sebagai manusia gitu. Jadi kan katanya kan kalau laki-laki itu manusia, perempuan itu perempuan. Perempuan, gitu. iya. Nah, yang kita inginkan, yang perempuan-perempuan kebanyakan inginkan, I think, untuk di masyarakat modern sekarang adalah kita juga pengen dilihat sebagai manusia yang punya potensi juga gitu, seperti laki-laki yang tentunya tidak akan sama seperti lelaki karena kan insting natural kita tuh ke arah yang berbeda gitu, makanya perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, cara kita punya emosi dan respons juga beda gitu ya, karena secara biologi kita beda dan purpose hidupnya beda gitu. Jadi apakah aku menjawab ya dari tadi aku ngomong tanya? Jadi ya gitu sih. Itulah ya. Oke, mudah-mudahan udah bisa menjawab karena kita dikejar-kejar waktu juga ya. Satu pertanyaan lagi nih boleh ya, satu pertanyaan lagi tadi yang cowok yang sebelah situ tuh. Satu pertanyaan lagi ya. Silakan Mas. Tadi mana yang ngangkat? Lo ya? Oh ya, mic-nya mana? Situ tuh satu pertanyaan lagi deh. Nanti kalau belum terlalu banyak menjawab di DM aja Mbak Kumailanya ya. Atau Indah Ji ya. Siapa tahu bisa menjawab. Silakan Mas. Mana Masnya? Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau soal ini ya, soal gender, bias gender dalam realitas. Masalahnya gini, realitas yang dibentuk kan yang tadi kita bicarakan, yang tadi kita dengar semua adalah realitas yang dibentuk oleh kapital. Apakah kapitalisme adalah realitas? Kan masalahnya itu. Apakah kapitalisme adalah realitas? Itu pertama. Karena pada 1970-an ketika feminisme itu mengakomodasi hak-hak perempuan di dunia kerja, gerakan mereka itu founded by Rockefeller Foundation. Jadi dengan kata lain, perempuan itu diterima di dunia kerja untuk kebutuhan kapitalisme kan gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan soal itu, karena kita tadi terjebak soal realitas itu apa sih gitu kan. Tapi kita ngomong realitas tapi menghubungkan sama kapitalisme kan. Anehnya di situ kita tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah
Pertama saya akan berangkat, latar belakang pertanyaannya adalah Slavoj Žižek. Boleh dipersingkat Mas, boleh dipersingkat ya? Ya. Oke. Ininya gini, gender itu adalah bahasa sosial. Jadi bahasa itu bukan cuma teks, tapi juga social contracts. Nah, di dalam bahasa ada simbol, salah satu simbol adalah gender. Untuk memaknai simbol tadi, itu kan banyak konstruksi. Tadi kita udah banyak kan tadi ngomongin soal itu, konstruksi ini, konstruksi itu. Nah masalahnya gini, bagaimana kita mengatasi perbedaan penafsiran hermeneutik atau penafsiran terhadap kesetaraan gender itu sendiri gitu. Karena di dalam filsafat juga manusia itu sebenarnya mengalami yang namanya kondisi aporetik. Kalau bahasa agamanya adalah manusia nggak lepas dari salah. Jadi gimana cara memaknai supaya ini yang disebut dengan gender equality. Jadi apa sih secara simbolik yang disebut sebagai gender equality? Itu saja sih. Oke, mungkin Pak Guru mau menjawab bagaimana memaknai simbol kesetaraan? Saya akan menjawab secara singkat, tetapi ini akan menjadi problematik dan jadi bahan diskusi selanjutnya. Oke, tolong direkam, tolong viralkan. Oke. Bagi saya pribadi, kesetaraan gender itu mustahil terjadi. Kenapa? Saya sarankan kayak gini lah kurang lebih berpikirnya. Ketika laki-laki dan perempuan katakanlah menempuh jenjang yang sama untuk misalkan ketika mereka usianya sama-sama 30 tahun. Kemudian si laki-laki tidak pernah dibebani oleh sebuah pilihan apakah dia menjadi bapak rumah tangga atau dia menjadi bapak karir. Gak pernah laki-laki itu mendapatkan beban seperti itu. Yang mendapatkan beban itu adalah perempuan, pilihan apakah dia harus berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Kan begitu ya? Itu. Nah, kalau misalkan dia memilih berkarir, maka dia kehilangan pelampiasan dorongan hormonalnya untuk bereproduksi dan punya anak. Itu kan dorongan hormonal dia kan. Nah, jadi dia sebenarnya dia gagal. Dia berhasil di karir tapi dia kehilangan setengah dirinya. Katakanlah seperti itu. Kalau dia ngambil jalur reproduksi, oke, saya reproduksi saja di sini. Saya punya anak, saya menyusui dan sebagainya. Itu akan kehilangan kesempatan untuk berkarir. Pusing di situ. Ya sudah, kalau gitu saya ambil dua-duanya. Kalau diambil dua-duanya, maka untuk bisa setara dengan laki-laki, perempuan itu harus mengeluarkan energi 2 kali lipat. Kayak misalkan Najwa Shihab, bisa kan dia jadi ibu rumah tangga sekaligus jadi wanita karir? Bisa. Tapi energi yang dia keluarkan 2 kali lipat lebih besar. Jadi mau milih yang mana? Nah ini kesulitan para wanita sehingga pada akhirnya memunculkan kesetaraan gender pada akhirnya sulit atau bahkan mustahil untuk diwujudkan. Coba skenarionya bagaimana kalau tidak dengan cara seperti itu? Tapi sebenarnya bisa Kang. Kayak cuman biayanya mahal. Nah. Kayak di negara-negara Nordik itu kan perempuan yang berkeluarga dia dapat jaminan dari negara dan dari perusahaan tempat dia kerja sehingga pas balik berkarir bisa back on track. Oke. Saya tambahin lagi. Apakah itu jawabannya? Itu juga ternyata bukan. Karena itu tergantung pada regulasi. Jadi ini bukan hal-hal yang alamiah. Dan pada akhirnya, sekali lagi ini bukan kesimpulan saya pribadi, tapi saya mengajak untuk sama-sama berdiskusi berkelanjutan gitu. Nah pada akhirnya dalam konteks inilah, seks dan gender itu gak bisa dipisah. Gak bisa bahwa seks adalah urusan biologis, gender adalah konstruksi sosial. Pada akhirnya tidak bisa. Karena apa? Karena ternyata gender adalah konsekuensi logis dari seks. Karena misalkan organ seksual terbesar manusia itu apa? Kulit. Organ. Otak. Organ seksual manusia yang terbesar itu bukan alat kelaminnya, tapi otaknya. Jadi otaklah yang merekayasa agar alat kelamin itu terbentuk. Jadi bahkan ketika dia masih bayi, sebelum anunya keluar tuh, otaknya sudah ada duluan dan itulah organ seksual terbesar. Jadi organ seksual terbesar itu sebenarnya bukan alat kelamin, tapi adalah otaknya. Jadi alat kelamin bisa ada tuh ya karena otaknya seperti itu, jadi mulainya semuanya dari otak. Nah dari pertimbangan inilah maka pernyataan bahwa seks dan gender adalah 2 hal yang berbeda, bahwa seks itu adalah urusan biologis, gender adalah konstruksi sosial. Dalam konteks ini lain, bahwa
seks itu adalah konsekuensi logis dari seks itu adalah gender. Nah, tapi silakan lanjutkan karena waktunya sudah habis. Saya hanya untuk memantik aja, memantik perbincangan lebih lanjut lagi biar nanti bisa bikin konten yang sedikit lebih juga seru mungkin lagi. ditambahin sama Mbak Kumaila, silakan sedikit untuk menjawab pertanyaannya gimana cara menanggapi soal kesetaraan lah dari sisi perempuan. Mungkin aku pengen jawabnya pertanyaan yang pertama itu apa sih tadi aku nggak dengar. Apakah patriarki itu realitas gitu bukan pertanyaannya? Iya bukan, Mas. Apakah patriarki itu realitas? Tadi pertanyaan itu juga. Yang Bukan. kamu tanya realitas itu tadi apa ya? Tadi aku cuma dengar apakah itu realitas gitu. Oke, ketika ngomongin gender tapi hubungin sama kerjaan. Tes. Ketika kita bicara soal gender tapi disambungin ke pekerjaan, sifatnya publik ya. Itu artinya kan tenaga kita dikapitalisasi oleh kapitalisme tadi kan. Artinya yang kita sebut sebagai realitas hidup itu loh maksudnya. Ternyata itu adalah produk dari kapitalisme. Jadi ketika kita bicara gender tapi disambungin ke pekerjaan yang sifatnya publik, artinya kita nggak bicara soal realitas itu sendiri dulu gitu. Tapi kita udah terjebak dengan sendirinya di situ gitu. Gimana? Oke. Jadi gini. Ketika kita menyebut realitas itu adalah dunia sebagaimana adanya tanpa kita memberi ide abstrak. Kayak aku manusia matanya 2, rambutnya panjang. Ketika dikasih ide, aku perempuan cantik. Aku dikasih label perempuan karena itu konsekuensi seks. Dan aku dikasih label cantik karena itu persepsi visual dari yang melihat. Nah, ketika aku bilang realitas itu adalah ketika kita melihat fakta-faktanya saja dan mencoba mendetach, coba melepas dari konstruksi ide-idenya. Nah, apakah hal-hal kayak kapitalisme, patriarki, feminisme itu semua adalah ide yang kita konstruksi untuk membantu memahami realitas meskipun realitas itu sebenarnya tidak sebagaimana yang kita konstruksi gitu. Jadi mau kita beretorika bahwa perempuan itu apalah tetap secara realitasnya perempuan secara biologis itu punya rahim dan secara umum akan punya insting untuk pengen melahirkan dan pengen merawat anak gitu, akan punya perempuan secara umum punya nilai-nilai romantis tentang membangun keluarga gitu. Itu mungkin ketika kita lagi ngomongin realitas dan konstruksi ide ya. Jadi konstruksi ide itu adalah hasil pemikiran, hasil berfilsafat. Realitas itu ketika kita mencoba melihat dunia sebisa mungkin dengan melepas ide-ide yang kita lekatkan ke dunia gitu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya karena kita waktunya benar-benar udah habis nih, kita harus tutup dan kalau misalnya ada sesuatu yang diskusin siapa tahu kita ada acara lagi berikutnya di FIB ini ya teman-teman ya. Siap, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, ini kita udah jauh lebih dari waktu yang seharusnya. Memang waktunya agak kurang ya kalau ngomongin soal isu gender cuman sekitar 1 jam, ya mudah-mudahan kita ada pertemuan dan diskusi selanjutnya. Kalau begitu saya tutup, saya Patra Gumala. Indah G. Saya Guru Gembul. Saya Kumaila Hakimah. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih semuanya, selamat sore menjelang malam.